Semisal sudah ada kick-off meeting masalah compliance, masalah code of conduct. Di tengah jalan ternyata level top manajemen diketahui telah melakukan korupsi atau hal lain yang melanggar dari compliance yang ada. Bagaimana HR dalam bersikap? Apakah mencari cara alasan pemaaf ataukah harus sama perlakuannya seperti below level yang ada? Baik, ini berhubungan dengan masalah integritas. Ya. Berhubungan dengan masalah compliance, ada code of conduct, ada business ethic, dan sebagainya. Apabila ternyata pelanggaran hukum, bahkan nggak usah kok ngomongin business ethic, pelanggaran hukum saja, ya, apabila itu memang diberlakukan kepada top manajemen, tentu kenapa saya bilang diberlakukan, memang ada yang nggak diberlakukan. Ada beberapa contoh sederhana yang sifatnya sederhana dan administratif, ya. Berhubungan dengan jenis pekerjaannya. Contoh, kalau yang bukan top manajemen misalkan masih terikat dengan jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 6. Tetapi misalkan untuk top manajemen mereka sudah tidak terikat lagi jam kerja. Ya. Apakah bisa tidak terikat dalam jam kerja? Bisa saja apabila itu dijanjikan dalam perjanjian kerja mereka. Sebagai contoh, mereka tidak lagi harus wajib datang sebelum jam 9 pagi, nggak wajib seperti itu. Kenapa? Karena memang beban kerjanya mereka sudah tidak lagi diukur berdasarkan jam kerja, sehingga mereka bisa saja bekerja, mungkin datangnya jam 10 atau mungkin jam 1 siang baru datang, tetapi dia baru bisa pulang ke rumah karena malamnya lanjut meeting dan sebagainya, mungkin jam 12 malam baru bisa pulang, lanjut dengan meeting budget misalkan dengan corporate yang ada di Eropa yang beda jamnya bisa 12 jam, ya. Kemudian setelah itu karena sifat dan jenis pekerjaannya sebagai penentu utama di perusahaan, maka dia harus menyediakan dirinya 24 jam standby untuk mengelola perusahaan. Dalam hal ini misalkan tiba-tiba ada yang harus bertanya di tengah malam atau hari libur, lagi enak-enak di kolam renang sama keluarganya, tiba-tiba ada yang bertanya tentang masalah ini itu. Nah, dalam posisi sebagai top manajemen dia tetap harus menjawab, dia tetap harus jawab email dan sebagainya. Ya, hal seperti itu membuat mereka tidak lagi diikat dengan jam kerja. Itu bisa-bisa saja terjadi. Nah, tapi apabila konteksnya tentang pelanggaran hukum, tentu hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa pandang jabatan, pandang warna kulit, pandang siapa dia, apakah dia anaknya bos misalkan, nggak pandang itu kalau bicara pelanggaran hukum seharusnya, ya. Seharusnya, karena semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Jadi yang jadi masalah ini kan penegakannya, para penegak hukumnya. Kalau di perusahaannya adalah HR-nya misalkan, atau pimpinan-pimpinan di lapangan misalkan. Apabila ternyata menemukan ada level top manajemen yang melakukan pelanggaran hukum, biasanya perusahaan sudah memiliki aturan main atau SOP tertentu, bagaimana proses pelaporannya dan sebagainya. Kalau itu yang terlibat di dalamnya adalah level-level top management. Biasanya ngomongnya ada yang biasa menggunakan hotline service dan sebagainya, atau ada internal audit dan sebagainya lah, ya. Atau mungkin direct ke presidirnya barangkali, atau kalau presiden yang bikin masalah mungkin direct ke komisaris barangkali. Nah, itu hal-hal seperti itu ada prosedurnya biasanya di perusahaan. Ikuti saja prosedur itu dan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tetapi kita sebagai HR apabila kita mengetahui itu, maka kita harus mengangkatnya. Kita harus menyampaikan kepada pimpinannya dari pelaku pelanggaran itu supaya segera melakukan tindakan atas pelanggaran tersebut. Bukan kita sebagai HR yang melakukan tindakan penegakan hukumnya, karena bisa saja kita tidak punya cukup kuasa dan wewenang untuk melakukannya. Contoh, misalkan posisi seseorang si A, posisinya adalah sebagai HR manager, dia masih report kepada direktur dan sebagainya. Terus yang melakukan pelanggaran ini adalah direktur keuangan. Kira-kira si HR manager punya kuasa, punya wewenang nggak untuk menegur dan memberikan surat peringatan barangkali atau tindakan hukum pada direktur keuangan itu? Enggak. Ya. Secara sederhana tidak. Kecuali nanti diberi kuasa. Ya, jadi yang harus menegakkan aturan siapa? Atasannya direktur keuangan, siapa? Presidir misalkan. Maka presiden yang harus diingatkan, Pak Presidir,
itu direktur keuangan begini, ini datanya, ini informasinya, ini faktanya, ini buktinya, dan sebagainya. Silakan dilakukan tindakan. Udah, presidennya jalankan. Kalau misalkan presidennya nggak berani atau dengan berbagai alasan dia meminta, oke, HR manager, kamu yang menegakkan aturan ini kepada si direktur keuangan, maka si presidennya harus memberikan kuasa dulu kepada si HR manager untuk melakukan penegakannya. Begitu ya, Bapak Ibu, ini Pak Andi yang nanya.